Hai Beauty Health Squad, kembali lagi sama aku Fania. Apa kabar kalian semua? Siapa sih di sini yang nggak kesel kalau misalnya muka kita tuh berjerawat? Aku pun juga sekarang lagi berjerawatan banget, terutama di bagian pipi sama di bagian dagu sini. Cuma ini aku pakai makeup jadi nggak kelihatan aja. Terus kalau muka tumbuh jerawat tuh rasanya greget banget gak sih? Mungkin juga kalian udah nyobain pakai skincare ini, skincare itu, berbagai macam skincare, udah skincare diet, udah ke dokter kulit, udah pakai obat dokter, tapi kok rasanya jerawat tuh nggak hilang-hilang atau makin parah gitu. Nah, di video kali ini aku mau share ke kalian, terutama bagi para acne fighter, tips do's and don'ts of acne prone skin. Mungkin aja salah satu poin yang akan aku bahas ini merupakan alasan kenapa jerawat kamu nggak kunjung hilang dan malah makin meradang. So, make sure to watch the whole video and don't forget to like, comment, and subscribe, and also to turn on the notification bell. Pernah nggak sih kalian ngeliat atau memakai produk yang berlabel for oily and acne prone skin? Jerawat itu memang identik dengan kulit yang berminyak, tapi sebenarnya nggak selalu begitu loh. Dan nggak sedikit juga kok orang dengan tipe kulit yang kering memiliki acne prone skin. Oh iya, by the way, acne prone skin itu bukan tipe kulit ya, dia tuh lebih ke masalah kulit. Dan biasanya dialami oleh orang yang memiliki kulit yang sensitif. Nah, si jerawat ini selain disebabkan oleh hormon, dia tuh juga disebabkan oleh bakteri-bakteri yang menempel pada kulit kamu. The simplest way to differentiate types of acne itu adalah non-inflammatory acne dan juga inflammatory acne. Non-inflammatory acne atau yang disebut juga sebagai comedonal acne disebabkan oleh pori-pori yang tersumbat, sel kulit mati dan juga rambut yang muncul sebagai komedo atau blackheads dan whiteheads. Jerawat yang masih tertutup oleh kulit dan biasanya itu menonjol disebut dengan whiteheads. Sedangkan jerawat yang terbuka dan juga biasanya warnanya itu kehitaman disebut dengan blackheads. Nah, kalau inflammatory acne terbagi lagi menjadi dua, yaitu papules dan juga pustules. Keduanya memiliki ciri yang sama, yaitu kemerahan dan juga meradang. Dan bedanya, kalau si papules ini dia hanya kemerahan, sedangkan si pustules dia kemerahan dan juga berisi nanah. Nah, ada juga yang namanya nodulocystic acne yang disebabkan oleh produksi sebum yang berlebih yang tersumbat dalam pori-pori. Nah, alasan produk-produk suka menggabungkan for oily and acne prone skin adalah karena kelebihan minyak itu bisa berujung pada timbulnya jerawat. Nah, tapi orang yang memiliki kulit yang kering juga bisa mengalami breakout ataupun jerawatan karena disebabkan oleh faktor lingkungan ataupun kebiasaan buruk atau kebiasaan tidak sehat dalam merawat kulit. For you guys who are fortunate enough to have a perfect skin dan jarang banget jerawatan, dan lucky you. Tapi buat kamu, buat kita nih yang memiliki kulit yang rentan berjerawat, here are some do's and don'ts yang harus banget kamu catat. Yang pertama, don't squeeze your pimples. Duh, kadang tuh kalau baru bangun terus ngaca, kok ada jerawat, rasanya tuh greget banget pingin mencet nggak sih supaya hilang. Nah, jangan ya guys, karena squeezing your pimples will only make it longer to heal dan juga bisa menyebabkan iritasi dan meninggalkan bekas luka. Terus ada juga tuh yang bilang olesin aja pakai odol supaya dia cepat kempes. No, jangan. Karena meskipun memang ingredients pada odol ini bisa mengeringkan si jerawatnya, tapi dia juga beresiko untuk membuat jerawat makin meradang. Karena fluoride dan juga whitening ingredients yang ada pada odol bisa menyebabkan reaksi alergi. Instead, you can reduce swelling with ice. Yes, es batu. Menggunakan es batu pada area jerawat yang membengkak helps to soothe and also reduce the swelling. Tapi jangan menggunakannya terlalu lama ya untuk menghindari iritasi. And instead of using toothpaste, you can use a sulfur-based cream yang dapat membantu menyerap minyak yang berlebih yang menyebabkan si jerawat itu muncul. Kemudian, don't wash your face too much. Twice a day is enough. Satu kali di pagi hari dan satu kali lagi di malam hari, tapi kecuali kamu misalnya ada jadwal olahraga nih, ya pastinya kamu harus cuci muka dong. Intinya, over cleansing menggunakan produk itu bisa membuat kulit menjadi kering, bahkan sampai iritasi. Sama halnya dengan over exfoliating atau menggunakan scrub terlalu sering yang dapat menyebabkan kulit menjadi iritasi. Instead, what you can do is keep your hands away from your face. Coba deh kamu pikirin apa aja yang sudah kamu pegang dalam sehari, dan terus kamu pegang muka kamu. Bakteri itu pasti menempel nggak sih meskipun kamu udah cuci tangan dan juga udah menggunakan hand sanitizer. Pokoknya, the less touching, the better. Dan daripada kamu keseringan pakai scrub, coba pakai chemical exfoliant, mau itu cleanser ataupun serum yang mengandung AHA/BHA. Selanjutnya, don't try acne products every week, alias jangan keseringan gonta-ganti produk.
Memang terkadang rasanya tuh nggak sabaran banget karena kayak nih skincare kok nggak ada hasilnya sama sekali. Well, you need to keep in mind that you need to allow the treatment to have some time to work for a significant result. Kalau kamu keseringan gonta-ganti produk, yang ada kulit kamu bisa jadi overly sensitive dan juga bahkan menjadi stres. Maybe you can try some tea tree oil and see how it goes. Tea tree oil mengandung antiseptik natural yang dapat membantu melawan bakteri dan juga kuman, dan juga helps to ease the inflammation. Or you can try a non-comedogenic products yang bebas minyak dan juga berbasis air dan tidak menyumbat pori-pori. Another do's and don'ts are, don't go to bed without removing your makeup. Don't be lazy at washing your makeup brush and tools. Don't forget to change your pillowcase and also to wipe your phone. Karena bakteri dan juga kuman can transfer from those things to your face yang dapat menyumbat pori-pori kamu sehingga menyebabkan jerawat. Another do's is moisturize every day. Keeping your skin moisturized and also away from drying out will help your skin feeling and also looking healthier. And most importantly, don't stress out, karena kalau kamu stres itu bisa membuat kulit menjadi lebih rentan untuk berjerawat. Selain tidak baik untuk kesehatan, stres itu dapat merusak sel kulit dan juga membuat kulit menjadi berminyak sehingga dapat memunculkan jerawat. So, what you should do kalau memang kamu stres, jerawatnya kok nggak hilang-hilang, malah makin membandel, meradang, nggak sembuh-sembuh, please do see a dermatologist. After all, they are the specialists, so they know best on how to treat skin problems such as acne. Ini ada beberapa skincare ingredients yang cocok banget untuk merawat acne-prone skin. Yang pertama, ada salicylic acid yang dapat memperlancar pori-pori. It helps to unclog pores and also to reduce inflammation. It's ideal for blackheads and also whiteheads, dan dapat meredakan jerawat yang meradang atau bernanah. Dan ada benzoyl peroxide yang dapat membantu membunuh bakteri penyebab jerawat. Dia ini cocok untuk mengatasi jerawat yang kemerahan dan juga meradang. Dan ada retinoid yang dapat mengangkat sel kulit mati yang menyebabkan pori-pori menjadi tersumbat dan juga menghentikan peradangan. So, if you have an acne-prone skin atau jerawat yang membandel, make sure to check out those ingredients. So guys, did you take note of all the do's and don'ts of acne-prone skin? Dan apakah kamu sudah menemukan alasan dari munculnya jerawat-jerawat yang ada pada muka kamu? Well guys, semoga tips do's and don'ts ini dapat membantu kamu para acne fighter dalam melawan dan juga merawat skin problems kamu. Semangat ya! And that's it for this video, and as always, you can comment shop on our website. Linknya udah aku taruh di bawah ya, jadi kamu tinggal klik aja. If you have any questions or suggestions, please comment down below. Thank you so much guys for watching, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dah!